Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam membentuk generasi, khususnya generasi Islam. Bahkan nyaris kondisi itu jauh dari apa yang diharapkan oleh para orang tua. Maka dari itu kita hari ini akan membahas bagaimana parenting sesungguhnya dalam Islam. Hari ini bersama Quran Center Humanity hadir Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Sehat. semua sehat. Ya. Ini satu kehormatan bagi kami sudah hadir di ICH Media. Ya, sama-sama. Tentunya kita ingin menyerap ilmu dari Ustadz terkait dengan parenting, kemudian bagaimana sesungguhnya kalau Islam itu berbicara tentang parenting, kemudian tentang pendidikan. Hari ini kita melihat fakta itu sudah berkembang bahwa generasi hari ini boleh dikatakan jauh daripada Islam. Tentu ada sebab dan ada akibat. Kalau menurut Ustadz sebagai seorang praktisi parenting, apa yang menjadi penyebab dan mereka jauh daripada Islam? Apakah faktor itu muncul daripada orang tua atau mungkin karena faktor pendidikan itu sendiri? Bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semua, juga Ustadz Nofri, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Memang nggak bisa kita pungkiri dan harus diakui bahwa ada persoalan di dalam kehidupan anak-anak kita hari ini. Baik itu anak-anak, remaja, dan bahkan sampai orang dewasa. Ya. Di antara yang paling menonjol dan itu kita harus kemudian sangat perhatikan bahwa generasi anak-anak kita dan remaja kita ini mereka memiliki krisis dalam masalah moral ya. Dan kalau kita telusuri lagi krisis dalam masalah moral ini seperti misalnya bagaimana ada pada orang tua, kemudian juga tingkat kekerasan ya di dunia anak-anak dengan pelakunya juga anak-anak, juga di kalangan remaja dengan pelaku remaja itu sangat tinggi. Belum lagi juga dari sisi kemudian lingkup dari pergaulan bebas di tengah remaja kita yang sangat tinggi ya. Jadi laporan BKKBN pada bulan Maret lalu itu ada sekitar 60% temuan BKKBN anak-anak remaja kita usia 15 sampai 19 tahun mereka sudah ditengarai ya, sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Ini kan bukan jangan sampai dianggap kemudian oleh orang tua maupun oleh kalangan anak-anak dan remaja sendiri sebagai perkara yang wajar. Karena kita khawatir ada kemudian semacam normalisasi, jadi dianggap perkara yang normal. Dianggap perkara, ya memang sudah zamannya begitu, atau juga mengatakan yang namanya juga remaja, ingin eksploitasi segala macam. Ini pandangan yang harus diluruskan. Justru kewajiban kita sebagai masyarakat dan terutama sebagai orang tua adalah meluruskan perilaku anak-anak kita dan juga remaja kita agar kemudian memiliki perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi akhlak ya. Dan apalagi kita sebagai kaum muslimin punya tanggung jawab besar di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau diperhatikan di dalam Al-Quran, salah satu misi dari orang tua itu adalah menjamin dan menjaga anak-anak kita agar jangan sampai menjadi bahan bakar neraka. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ini pesan dan perintah yang sangat jelas dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang beriman termasuk di dalamnya adalah orang tua, ada kewajiban selain untuk menjaga diri juga untuk melindungi keluarga jangan sampai kemudian menjadi golongan yang masuk ke dalam ya siksa Allah. Nah, bagaimana bisa masuk ke dalam siksa Allah? Ya karena melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan maksiat yang di dalam agama berarti melakukan satu, meninggalkan perkara yang fardu, yang kedua adalah mengerjakan perbuatan yang haram. Dan ini yang justru kita sangat prihatin bahwa terjadi di tengah-tengah anak-anak dan remaja kita. Tadi sebagian sudah saya sampaikan ya, bagaimana anak-anak kita di dalam tindak kekerasan, kemudian juga ada pada orang tua, pergaulan bebas, termasuk dalam masalah ibadah juga ternyata ya banyak anak-anak dan remaja kita hari ini yang mereka jangankan sholat berjamaah ke masjid, sholat 5 waktu pun itu masih kurang, masih berat dilakukan. Nah, apa penyebabnya? Bagaimanapun kalau anak itu adalah bayangan orang tua. Jadi ada pepatah Arab mengatakan kaifa istaqoma adzillu wa adu awaj. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau
barangnya itu bengkok gitu kan. Nah, kalau jadi digambarkan di sini bahwa anak-anak itu cerminan orang tua. Kalau orang tuanya lurus, hanif ya, memiliki kemudian kebiasaan ibadah yang baik, akhlak yang baik, dan juga senantiasa mendidik anak-anak mereka, maka tidak akan muncul anak-anak yang punya tabiat bertolak belakang dengan itu. Dan juga Nabi sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fabawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, dan juga Nasrani. Jelas di dalam pesan ini Nabi mengatakan bahwa yang menyebabkan anak ini dia bisa berubah, yang tadinya fitrah, ada kecenderungan pada iman, lalu kemudian malah menjadi Yahudi, Majusi, dan Nasrani, Nabi katakan kedua orang tuanya. Nah, ini yang mesti disadari kemudian oleh kita sebagai orang tua, khususnya orang tua muslim ya, bahwa anak ini adalah bentukan orang tua. Anak itu dia kehidupannya dibangun di rumah. Nah, baru kemudian bicara masalah lingkungan, baru bicara masalah sekolah. Nah, persoalannya bahwa tidak banyak orang tua yang ketika mereka itu punya anak, tapi mereka kemudian sudah menyiapkan dirinya menjadi orang tua, punya core kompetensi sebagai ayah, sebagai ibu, punya kapabilitas sebagai ayah, sebagai ibu. Banyak orang tua yang mereka ketika berkeluarga itu berpikir bahwa ya memiliki anak, mendidik anak itu natural saja. Bukan sesuatu yang kemudian harus perlu dipersiapkan. Betul, dipersiapkan dan perlu direkayasa untuk anak-anak kita. Nah, itu salah satu masalah yang besar saat Nofri ya. Jadi bahwa memang betul dikatakan bahwa kalau anak-anak itu, maka persoalan itu datang karena mereka tidak mendapatkan pendidikan dan juga tidak mendapatkan kasih sayang cukup dari orang tua di rumah mereka. Jadi pengaruh kekerasan anak saling melakukan kekerasan dengan temannya atau dengan katakanlah dengan temannya gitu, baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu ada nggak faktor dari orang tua sendiri? Oh, ada jelas ya. Pertama misalnya ya, anak-anak yang mereka kurang mendapatkan kecukupan kasih sayang. Jadi kalau yang namanya kasih sayang itu kayak nutrisi ya. Jadi kalau misalkan anak itu dia cukup nutrisinya, kan badannya sehat ya, dia bisa beraktivitas. Nah, kasih sayang juga sama. Kalau anak itu dia kurang atau defisit dalam kasih sayang, maka dia tidak bisa kemudian merasakan betapa nikmatnya disayangi dan menyayangi, begitu ya. Nah, kita bayangkan orang nggak pernah makan cabai gitu ya, itu dia nggak tahu rasanya pedes gitu kan. Begitu pula anak-anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang, dia sulit bisa membayangkan bagaimana sih rasanya disayang dan juga bagaimana indahnya bisa menyayangi orang lain. Memang ini masalah perkara yang memang fitrah. Tapi dengan adanya asupan yang terus, yang itu kemudian diciptakan oleh orang tua, itu kan memupuk karakter anak itu nanti jauh dari perilaku antisosial, kekerasan, bahwa dia tidak akan mau dan tidak akan kemudian tega memukul temannya, membuli temannya misalnya, karena dia di rumah cukup sayang, dia merasakan oh ternyata kalau teman saya itu dipukul tuh nggak enak gitu kan, saya merasakan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua,